Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, para pembicara sebelumnya yang mungkin masih menyimak dan yang akan datang. Salam kenal. Saya mengudara dari Yogyakarta. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi di acara yang luar biasa ini pada hari ini. Salam kenal untuk Civitas Akademika di Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Saya belum pernah ke Sukabumi. Yang saya tahu Sukabumi itu adalah tempat artis Desi Ratnasari. Ya, hanya itu. Jadi mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahmi langsung. Terima kasih jajaran pimpinan fakultas atau universitas dan Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di luring ya atau di Zoom. Mohon izin saya berbagi layar materi yang ingin disampaikan. Tadi saya juga menyimak pembicara-pembicara sebelumnya dari praktisi yang luar biasa, berbagi pengalaman dan mungkin sangat terkait dengan materi yang ingin saya share dari sudut pandang akademisi gitu ya, dan dari sudut pandang beberapa kajian yang juga kami lakukan terkait dengan inovasi khususnya untuk usaha kecil menengah dan bagaimana karakteristik usaha kecil menengah ini merespon pandemi dan kemudian bisa bertahan dan semoga ketika pandemi ini segera berakhir akan kembali lagi meningkatkan daya saing. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, nanti mungkin saya akan berbagi PPT ini, jadi ini sekilas tentang saya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Prasetyo. Tema kita bicara tentang UMKM di Indonesia. Mungkin penting bagi rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu semua, saya cerita kembali sedikit ya tentang karakteristik UMKM yang ada di Indonesia, kemudian masalah utama yang dihadapi dan bagaimana mereka merespon pandemi atau apa yang terjadi di masa pandemi sejak Maret 2020 hingga sekarang, dan kaitannya dengan topik besar yang ada dalam konferensi ini, yaitu tentang inovasi dan bagaimana strateginya ya gitu. Nah, ini adalah tema besar yang ingin saya share untuk menjadi bahan diskusi kita semua pada hari ini. Bapak Ibu, UMKM di Indonesia ini dari aspek jumlah ini banyak ya. Ada 64, ini data di 2019 ya, BPS. Ini ada 64 juta ya. 64 juta itu sayangnya dalam tanda kutip itu adalah mayoritas mikro dan mereka ini adalah pekerja mandiri gitu. Kemudian UMKM ini karena dominasinya besar, dia memberikan kontribusi pada PDB. Di 2018 tercatat 61%. Tentu akan banyak menyerap tenaga kerja, ada 97% ya. Kemudian berkontribusi juga pada ekspor, meskipun tidak terlalu besar, tidak sampai 1/4 gitu ya, hanya 14, sekian persen. Dan sektornya ini sebagian besar 52% adalah kategori informal. Ini karakteristik atau kontribusi besar yang ada di Indonesia terkait dengan keberadaan UMKM. Nah, sektor utama itu adalah pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, kemudian retail ya, kemudian penyediaan akomodasi, makan dan minum, transportasi, pergudangan dan sebagainya. Ini adalah sektor-sektor yang sangat mendominasi. Nah, kalau tadi mungkin ada dua pembicara praktisi berangkat dari self-employed dan UMKM, ini adalah sektor-sektor yang mungkin pada saat sektor-sektor yang mungkin tidak terlalu mendominasi ya. Dan tetapi ini banyak kemudian dikembangkan oleh generasi muda, kaum milenial yang dia memiliki ketertarikan dan kemampuan terkait dengan aspek digital dan kemudian bergerak di bidang fintech misalnya ya, seperti tadi pembicara sebelumnya Mas Budiman. Nah, karakteristik yang ada di UMKM di Indonesia ini secara umum ya sebelum pandemi. Jadi mayoritas itu adalah usaha mikro kecil. Mereka pekerja mandiri. Jadi biasanya nggak punya karyawan, kerja untuk diri sendiri.
Kemudian 37% bergerak di bidang ini, perdagangan, reparasi, perawatan mobil. Mayoritas teman-teman nggak punya badan usaha dan juga tidak pakai komputer dan kemudian tidak menggunakan internet, tidak punya mitra, gitu. Dan biasanya tidak mengajukan atau tidak mendapatkan kredit. Satu, tidak mendapatkan kredit karena mereka tidak bankable. Jadi menurut lembaga institusi keuangan mikro ya atau perbankan itu nggak layak didanai. Atau memang sebagian besar itu memang tidak mau mengambil kredit karena mereka tidak ingin lebih besar pasak daripada tiang. Ya, atau mereka ini kemudian punya keyakinan tertentu bahwa kredit itu kaitannya dengan riba ya. Ini yang kemudian terjadi. Nah, ini adalah karakteristik dasar UMKM di Indonesia sebelum pandemi. Nggak punya badan usaha, sebagian besar tidak bermitra, kerja mandiri, tidak punya komputer, nggak pakai internet. Lalu pandemi, ya Maret 2020 ini menghentakkan Indonesia hingga sekarang kita mulai perlahan-lahan gitu ya. Nah ini yang kemudian situasi ini memberikan karakteristik kaitannya dengan masalah utama UMKM di Indonesia. Saya menyoroti UMKM ini punya masalah dua. Yang pertama adalah kapabilitas sumber daya manusia. Dan kemudian inovasi sesuai dengan tema seminar hari ini. Nah, masalah internal dan eksternal sumber daya manusia. Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir mayoritas UMKM, owner, ya, pebisnis itu merasa cukup. Kemudian cenderung menghindari kerumitan dan risiko. Jadi kalau sudah merasa cukup, dia berbisnis itu untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga, menyekolahkan anak, sampai S1 misalnya di Universitas Nusa Putra gitu. Selesai. Tidak mau rumit gitu. Sehingga memang ketika bicara pengembangan atau scaling up, naik kelasnya usaha kecil menengah di Indonesia ini kadang problematik. Karena bisa saja tidak banyak orang yang mau naik kelas. Dia ingin menjadi kecil saja karena menghindari kerumitan. Kemudian karena UMKM ini karakteristiknya adalah perusahaan keluarga. Mereka didirikan oleh suami atau istri gitu ya. Kemudian mungkin tidak punya karyawan, jadi terkadang terjadi isu kaitannya dengan konflik antar generasi, terutama ketika perusahaan sudah berjalan lama, anaknya besar, anaknya nggak mau menjalankan bisnis yang sama dengan orang tuanya. Dan kalau memang sudah akan membesar perusahaannya, mungkin ada isu terkait dengan proteksi tenaga kerja. Kemudian masalah SDM yang lain, kemampuan manajerial. Terkait dengan pemasaran, bagaimana memasarkan, penggunaan teknologi, kemudian memanfaatkan potensi lokal. Ini pemahaman atau pengetahuan terkait dengan potensi lokal. Ini menjadi masalah manajerial. Ya. Kemudian terkait dengan SDM di aspek eksternal, ini ada saya menyoroti dari pemangku kepentingan. Jadi banyak kalau kita bicara pembenahan atau pemberdayaan UMKM, sebenarnya ada 17 kementerian lembaga dan banyak BUMN yang punya orientasi untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Ya mungkin di beberapa kajian yang saya amati ada kebijakan yang sometimes mungkin dianggap tidak terlalu bersahabat. Meskipun di era Jokowi tanpa bermaksud apapun terhadap pemerintah sekarang ya sudah mulai ya dipandang kemudian memberikan banyak manfaat kepada UMKM, terutama kemarin dalam merespon pandemi ya. Kemudian keterbatasan tenaga pendamping ini yang kemudian dirasakan oleh berbagai dinas KUKM di daerah gitu ya, karena mereka ini punya beberapa tenaga kerja atau staf untuk pendampingan UMKM di provinsi ataupun di kecamatan misalnya, yang ini sangat terbatas. Dan terkadang ini tidak mampu mengatasi sekian banyak masalah UMKM yang sangat beragam. Ini menjadi catatan tersendiri. Nah, kemudian saya menyoroti juga di banyak kementerian lembaga dan BUMN yang punya orientasi pemberdayaan UMKM, itu punya isu terkait dengan sinergi program pemberdayaan. Program ini sangat banyak, tapi mungkin terjadi aspek tumpang tindih ya. Karena ada isu ekosektoral. Ini yang menjadi catatan ya. Ini sampai sekarang kalau kami melakukan kajian ya memang masih menjadi problematik ya. Tapi ya nggak apa-apa juga daripada tidak ada program pemberdayaan. Kemudian
banyak program pemberdayaan itu fokus pada pendampingan ke bisnis rintisan, mulai di level universitas, inkubator bisnis, dinas memberikan program untuk bisnis rintisannya. Jadi memulai bisnis. Padahal mungkin penting juga bisnis itu tidak sekedar memulai, tapi menjaga stabilitas itu. Jadi pendampingan itu bisa juga diberikan kepada yang sudah bergerak gitu untuk lebih maju lagi. Nah kemudian saya menyoroti bahwa masalah eksternal itu juga terkait dengan banyak program tadi itu yang menggunakan pendekatan one size fit all. Jadi pendekatan satu untuk semua. Jadi seperti obat generik. Ini banyak kebijakan itu yang programnya adalah satu untuk semua gitu. Padahal mungkin ada UMKM yang orientasinya ekspor, ya dia butuh pendampingan khusus tentang ekspor. Tapi ada juga UMKM yang dia tidak ingin ekspor karena dia ingin menyasar pasar lokal. Nah, ini jadi berbeda. Nah ini kemudian distandarkan, nah ini menjadi problematik. Nah yang tidak kalah menarik dari pengamatan saya atau kajian kami selama ini adalah terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Jadi ini kontribusi perguruan tinggi dan mungkin salah satunya adalah Universitas Nusa Putra. Bagaimana pendidikan tinggi ya ini memberikan kontribusi pada apakah memberikan lulusan itu output kita adalah mereka siap kerja atau mereka siap mencetak pekerjaan gitu. Karena tidak sedikit, ini saya kebetulan mengembangkan kurikulum kewirausahaan cukup lama ya di perguruan tinggi. Kita punya problem ini gitu ya. Jadi banyak mahasiswa dilatih orientasi kewirausahaan, setelah dia menginisiasi bisnis, isunya adalah mereka tidak mau menjalankan bisnis itu karena mau bekerja di perusahaan lain. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan bagi pendidik atau bagi perguruan tinggi. Nah ini teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah masalah sumber daya manusia yang dihadapi UMKM di Indonesia. Itu jauh sebelum pandemi ya. Kemudian kaitannya dengan inovasi, ini kapabilitas inovasi. Kapabilitas inovasi ini saya menyoroti dari dua elemen ya, internal dan eksternal. Ini kapasitas inovasi. Jadi memang banyak UMKM ini tidak mampu berpikir tentang inovasi, gitu. Tidak secara detail merencanakan untuk melakukan inovasi. Bahkan mungkin tidak memiliki R&D misalnya, atau inovasi itu hanya berlandaskan pada kemampuan pemilik untuk melihat peluang. Kemudian dari aspek internal ini adalah kemampuan untuk menginisiasi kebaruan dan berbasis potensi lokal. Ini masih kemudian dirasa cukup lemah. Kemudian di isu eksternalnya adalah pemerataan akses informasi pendukung inovasi. Ini juga di beberapa kajian kami tidak terlalu merata. Jadi ada sekelompok UMKM yang mendapatkan banyak akses, tapi ada juga segelintir UMKM yang merasa tidak memiliki akses. Dan juga termasuk adalah akses terhadap teknologi relevan. Di dalamnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terkait dengan isu eksternal, ini dukungan pemangku kepentingan dalam peningkatan inovasi. Ini yang tampaknya masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Ini adalah dua masalah besar yang dialami UMKM di Indonesia jauh sebelum kita mengalami pandemi dengan karakteristik yang tadi ya, tidak memiliki komputer, tidak menggunakan internet, tidak berbadan hukum, tidak bermitra. Ini yang kemudian menjadi situasi yang cukup problematik ketika ada pandemi, di mana kemudian pandemi ini memberikan ketidakleluasaan kepada UMKM untuk salah satunya memproduksi dan kemudian mendistribusikan serta memasarkan produknya. Nah kita mengalami ini. Nah bagaimana situasi UMKM di masa pandemi? Tadi sekilas mungkin beberapa pembicara sebelumnya dari versi beliau itu menyampaikan terkendala atau terdampak pandemi. Saya mengambil hasil penelitian dari Bappenas ya. Dari sumber kajian kebijakan penanggulangan dampak COVID terhadap UMKM Bappenas 2020. Di sini terdapat informasi bahwa UMKM di masa pandemi menghadapi situasi atau ada konsekuensi keuangan dan non-keuangan. Saya akan mulai satu persatu secara sekilas. Non-keuangan, jadi mulai dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau teman-teman bisa lihat, yang paling besar secara konsisten temuannya itu adalah berkurangnya pesanan permintaan. Kemudian diikuti dengan kesulitan mendistribusikan produk usaha. Ini ada isu terkait dengan logistik.
kemudian harga bahan baku mengalami peningkatan. Ini kalau konsekuensi selama pandemi ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini yang paling besar adalah terkait dengan pembayaran gaji. Gaji karyawan ini ya karena permintaan menurun ya, maka punya isu terkait bagaimana mereka melakukan pembayaran yang ini mungkin sifatnya rutin kepada karyawan yang mereka miliki. Kemudian disusul yang kedua, terjadi sedikit perbedaan antara skala menengah dengan skala kecil dan mikro ya. Misalnya di menengah itu muncul ada pengeluaran tetap ya, konsekuensi keuangannya. Kemudian di kecil ada pembayaran utang usaha. Ya. Ini yang kemudian pandemi itu memberikan dampak terkait dengan konsekuensi keuangan. Yang berikutnya, lebih spesifik di aspek konsekuensi keuangan, itu adalah konsekuensi pendapatan. Jadi, hampir sebagian besar atau mayoritas UMKM di masa pandemi itu mengaku mereka mengalami penurunan pendapatan yang cukup tinggi. Dan ini menjadi masalah utama terkait dengan keuangan. Nah, ini ditemukan secara konsisten baik di skala mikro, di semua sektor, yang tadi ada 5 besar sektor UMKM, dan di semua wilayah yang ada di Indonesia, terutama ini adalah wilayah yang diamati, kalau tidak salah ada 15 daerah yang diamati dalam survei ini, dengan penurunan berkisar 40-80%. Ini adalah dampak pandemi ya. Nah, bagaimana kemudian UMKM merespon pandemi? Saya akan masuk di aspek berikutnya, ini yang kemudian dimaknai dengan inovasi perusahaan, inovasi bisnis. Saya merujuk salah satu quote dari Steve Jobs, innovations itu adalah the ability to see changes. Jadi kemampuan untuk melihat perubahan sebagai sebuah peluang dan tidak melihat perubahan itu sebagai sebuah ancaman. Pandemi yang menghantam Indonesia dan bahkan dunia ini dimaknai sebagai sebuah peluang. Ketika perusahaan mampu memaknai itu sebagai sebuah peluang dan bukan sebagai sebuah ancaman, maka perusahaan cenderung akan bisa bertahan. Resilience ya. Dan kemudian kalau ini konsisten, selalu memperbaiki diri, dia akan bisa meningkatkan daya saing. Nah, kita akan lihat bagaimana UMKM di Indonesia ini merespon pandemi tadi ya. Ini saya juga menggunakan data yang sama, tapi mungkin sebelum ke sana saya ingin cerita bahwa inovasi ini akan dibedakan kalau dari aspek literatur itu dari seberapa banyak nilai yang akan diciptakan, kebaruan yang akan diciptakan, dan kemudian jumlah nilai yang akan dibentuk. Jadi interaksi antara perubahan itu sendiri dan kemudian nilai yang akan kita bentuk. Yang paling gampang itu adalah inovasi yang nanti akan memperbesar efisiensi. Ya, tadi juga sempat diceritakan oleh 2 pembicara sebelumnya, yang kemudian disebut dengan incremental innovations. Incremental innovation ini tidak terlalu berisiko, ya, relatifly bisa dikontrol. Dia fokus pada jangka pendek sebenarnya. Ya, bertahan itu adalah bentuk dari kita beradaptasi terhadap perubahan. Dan ini fokusnya pada customer yang sekarang menjadi layanan perusahaan atau UMKM tertentu. Kemudian ketika jumlah nilai yang diciptakan meningkat atau kebaruan itu lebih signifikan, kita mengenal yang disebut dengan radical innovation. Radical innovation ini akan membentuk konsumen yang baru atau akan mengubah model bisnis yang ada. Jadi bagaimana bisnis itu dijalankan, bagaimana perusahaan itu mendatangkan keuntungan. Kita bisa mengambil contoh dari kehadiran seperti platform ya, seperti tadi misalnya punya Mas Budiman atau yang punya sebelumnya, adalah bentuk platform. Atau Gojek kalau teman-teman sangat dekat, ini saya tidak bermaksud promosi ya, Gojek, Grab, Tokopedia, ini adalah bentuk-bentuk platform di mana terjadi perubahan bagaimana bisnis itu dijalankan dan bagaimana bisnis itu mendapatkan keuntungan gitu. Ini menghadirkan pelanggan yang baru, menghubungkan 2 sisi pasar. Nah, yang terakhir, tipe inovasi yang terakhir itu yang disebut dengan transformational innovations. Jadi beyond the sector ya.
beyond the industry boundary. Jadi bukan bicara terkait dengan konsumen yang sama, model bisnis yang baru, tetapi sektor bisnisnya berbeda. Saya ambil contoh Hutama Karya misalnya. Hutama Karya kalau teman-teman lihat atau Waskita Karya itu adalah sebelumnya bergerak di bidang konstruksi, di bidang perusahaan konstruksi ya, properti gitu. Kemudian terjadi transisi perubahan, mereka menjadi perusahaan konstruksi untuk jalan tol. Jadi bisnisnya sudah bergerak pada sektor yang berbeda, pada industri yang berbeda. Yang ini sangat berisiko gitu. Dan mungkin ketika kita melakukan investasi dan risikonya sangat tinggi, sebenarnya potensial returnnya juga akan sangat tinggi. Ini high risk, high return gitu. Jadi ini adalah tipe inovasi yang mencerminkan tingkat kebaruan dan berapa nilai yang akan diciptakan gitu ya. Nah, bagaimana karakteristik tipe ini terjadi pada UMKM di Indonesia ketika mereka menghadapi pandemi? Kalau dari data menunjukkan berada pada level incremental innovations. Jadi melakukan banyak aktivitas yang itu akan meningkatkan efisiensi. Nah, kita lihat satu persatu. Inovasi yang dilakukan itu adalah terkait dengan inovasi bisnis, yaitu produksi. Kalau kita lihat ini teman-teman semua, yang banyak dilakukan adalah melakukan pengubahan jam operasional. Kemudian di perusahaan besar itu menutup usaha sementara, gitu ya. Kemudian memodifikasi barang yang diproduksi. Jadi mereka melakukan perubahan komposisi misalnya ya, terkait dengan produk. Jadi mungkin bisa menjadi lebih efisien dengan harga yang sama, tetapi biaya produksinya bisa lebih ditekan. Ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang meningkatkan efisiensi. Ini disebut dengan incremental innovations. Kemudian, inovasi yang lain yang mereka lakukan tidak sekedar di aspek produksi, tetapi di sumber daya manusia. Bagaimana mereka melakukannya? Kalau untuk mikro, sebagian besar melaporkan tidak melakukan apapun. Jadi tidak melakukan apapun itu adalah sebuah usaha sebenarnya. Ya. Kemudian yang banyak dilakukan juga adalah untuk perusahaan kecil memberhentikan sebagian pekerja. Sehingga memang kemudian kalau teman-teman lihat juga ya banyak yang kemudian daya belinya menjadi menurun pada sektor-sektor tertentu atau pekerjaan-pekerjaan di lapangan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah merumahkan pekerja dengan mengurangi gaji. Ini adalah bentuk-bentuk inovasi di aspek sumber daya manusia. Dan ini dilakukan untuk apa? Efisiensi. Nah, perusahaan menjadi lebih efisien dalam merespon himpitan pandemi tadi ya. Dari aspek pemasaran bagaimana? Gitu. Dari aspek pemasaran, mereka melakukan perubahan cara memasarkan. Karena ada PSBB, ada PPKM, ada pembatasan sosial ya. Bagaimana kemudian konsumennya sebenarnya tetap butuh, tetapi tidak bisa mengakses. Maka banyak perusahaan melakukan inovasi di aspek internal ini untuk meningkatkan efisiensi pemasarannya. Dengan apa? Menjual dengan metode lain. Dan dalam hal ini adalah digitalisasi. Gitu. Digitalisasi yang mereka lakukan sangat sederhana. Jadi kemudian mereka lebih intens mempromosikan melalui WhatsApp, di-share ke WhatsApp group, atau mereka mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook gitu ya. Contoh yang lain, mereka juga melakukan diskon ya. Perusahaan menengah ini banyak kemudian menerapkan diskon, kemudian menerima order dari subkontraktor gitu ya. Ini adalah ragam inovasi spesifik di aspek pemasaran. Nah, khusus pada saat pandemi memang menjadi penting produk kita itu being visible ya, teman-teman. Menjadi dilihat oleh perusahaan lain. Nah, ketika pandemi ini memberikan jarak yang terbatas, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka being visible-nya dengan cara apa? Digital. Ini yang kemudian banyak digunakan atau dilakukan oleh perusahaan UMKM di Indonesia dalam konteks pandemi. Nah, di aspek bisnis keuangan, mereka melakukan apa? Inovasi yang mereka lakukan sekali lagi akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya utilitas, mereka membatasi penggunaan listrik, gas,
air, bahkan komunikasi yang mungkin tadinya karena ada kombinasi antara luring dengan daring ya. Ini kemudian mereka melakukan penekanan, mengurangi biaya transportasi, jelas ya karena ada PPSB ya. Kemudian yang lain adalah mencari pinjaman baru untuk beberapa skala misalnya kecil dan menengah, mereka melakukan proses mendapatkan peminjaman yang lain gitu. Ini mau tidak mau mereka lakukan. Ini adalah bentuk inovasi di aspek keuangan. Nah, tadi kita mendapatkan ilustrasi juga bahwa tidak semua perusahaan UMKM ini juga melakukan inovasi. Gitu. Ada yang memilih tidak melakukan inovasi. Ini yang kemudian membedakan owner, pengusaha itu mereka sebagai pengusaha, wirausaha, atau mereka sebagai entrepreneur. Gitu. Nah ini menurut Peter Drucker, ini bapak wirausaha, the father of entrepreneurship ya, di dalam literatur kewirausahaan, dia mengatakan bahwa entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploit it as an opportunity. Atau dalam bahasa yang sederhana, dia mengatakan bahwa entrepreneur is someone who has the ability to see an opportunity and take it into commercial ends. Jadi yang membedakan antara pengusaha dengan entrepreneur itu adalah kemampuan melihat peluang dan memanfaatkan peluang itu menghasilkan keuntungan. Nah, kalau tadi kita melihat ada perusahaan yang tidak melakukan apapun saat pandemi, tidak melakukan pemasaran online, tidak melakukan restrukturisasi jam kerja, tidak melakukan inovasi produk, proses produksi menjadi lebih efisien, ini membedakannya antara entrepreneur dan bukan entrepreneur. Nah, entrepreneur dalam literatur akan memiliki mindset wirausaha. Ya, itu yang disebut dengan entrepreneurial orientations. Cirinya adalah mereka proaktif. Orang bisa melihat peluang itu cenderung proaktif. Orang proaktif biasanya curiosity-nya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi, atau kalau bahasa anak sekarang tuh kepo. Kemudian antusias dan dia punya ambisi. Kemudian risk taking. Jadi bisa melihat peluang tapi tidak mau mengambil risiko, ya tidak menjadi entrepreneur. Karena risiko itu lekat dengan seorang entrepreneur. Kita tidak pernah tahu konsekuensi dari sebuah keputusan kita unless we try it ya. Jadi try and sukses, hopefully sukses ya, bukan try error ya. Nah, ini risk taking. Ini yang membedakan antara entrepreneur dengan bukan entrepreneur. Dan yang tidak kalah fundamental itu adalah inovatif. Inovatif itu membuat sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Jadi selalu membuat yang berbeda. Jadi teman-teman, memang kita harus melakukan ini. Untuk apa? Bisa dikenali. Perusahaan akan bisa ada kalau memiliki sesuatu yang baru. Ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan atau strategi UMKM untuk bersaing dan bertahan di era pandemi dari cerita tadi ya. Saya melakukan kajian dan ini saya publish di salah satu artikel. Mungkin nanti kalau rekan-rekan mahasiswa tertarik atau Bapak Ibu dosen di Nusa Putra ingin mempelajari secara lebih detail artikel ini, kami mengusulkan di artikel ini memahami bagaimana UMKM merespon pandemi itu adalah dengan cara seperti ini. Jadi UMKM itu melakukan proses adaptif yang survive ya di era pandemi. Melakukan proses adaptif, jadi kalau sebelum pandemi, adaptif itu bisa dilakukan dari internal, kemudian melakukan perubahan ke eksternal, menawarkan produk baru, melakukan inovasi tertentu, dan akhirnya kembali lagi. Prosesnya adalah seperti ini. Tetapi begitu ada pandemi dan itu tiba-tiba, ini memaksa UMKM untuk secara cepat melakukan proses adaptasi. Sehingga kurvanya itu sebenarnya slope-nya akan lebih naik ya, kalau saya menggambarkan dalam konteks ini. Dan ini melakukan proses konsolidasi menuju kehidupan normal kembali dalam bahasa UMKM. Nah, kalau sudah 2 tahun kan sudah dianggap normal. Nah, proses ini yang terjadi Bapak Ibu semua ketika tadi laporan dari BPS atau Bappenas itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia saat pandemi dan dalam kehidupan normal, new normal saat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh UMKM strateginya ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mempersepsikan
tekanan atau pressure lingkungan. Ya. Pandemi ini kan sebenarnya memberikan shock, ya, yang kemudian saya sebut sebagai environmental shock. Apakah itu radikal maupun incremental. Dan kemudian akan direspon dengan entrepreneurial orientation, kemampuan kewirausahaan, mindset kewirausahaan yang dimiliki oleh setiap UMKM. Jadi kalau mindsetnya tinggi, kemudian mereka memaknai pandemi itu sebagai environmental shock yang sangat tinggi, maka UMKM bisa kemudian melakukan strategi yang disebut dengan prospector strategi. Mereka melakukan exploratory innovations. Exploratory innovations apa misalnya? Mereka melakukan inovasi yang cukup radikal yang ada di perusahaan. Ya, salah satunya adalah digitalisasi, ya, yang kemudian masif secara radikal bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang cukup dari small kemudian jadi besar, startup kemudian jadi besar. Misalnya kita bisa belajar dari Gojek. Ya, Gojek ini masuk dalam prospektor atau exploratory innovations. Tapi ada sebagian kecil juga UMKM yang dia karena entrepreneur orientation-nya rendah dan kemudian memaknai atau low social contact ya dengan environment, maka bisa melakukan strategi defender, ya dia bertahan saja. Nah, apakah hasil kajian Bappenas yang tadi saya presentasikan ini bentuk UMKM bertahan? Mungkin ya, sebagian kecil UMKM akan melakukan proses exploitative innovation. Exploitative innovation apa? Ya, dia mencoba melakukan internal efisiensi, memperbaiki proses produksi, memperbaiki komposisi produk, gitu. Harga menjadi lebih bersaing, gitu. Karena tekanan tadi ketersediaan bahan baku yang kemudian tidak mudah didapatkan dan harganya lebih mahal, maka mereka melakukan proses adaptasi terkait dengan ini. Ya. Atau misalnya di aspek yang lain ada juga perusahaan yang melakukan reaktor. Ya. Jadi reaktor ini cenderungnya adalah dia akan kolaps ya karena orientasi kewirausahaannya rendah dan dia tidak bisa merespon environmental shock dengan baik. Jadi ya kalau defender ini masih bisa merespon ya dengan greater efficiency. Kalau reaktor ini cenderungannya nanti dia soon akan hilang ya, kemudian tidak bisa bertahan. Nah, yang kemudian terjadi juga ketika entrepreneur orientasinya tinggi dan shocknya ini rendah, ini yang kemudian memungkinkan perusahaan melakukan proses organizational ambidexterity, jadi melakukan balancing antara tekanan eksternal dengan tekanan internal. Ini adalah beberapa pilihan atau strategi UMKM yang kalau kita lihat dari yang dilakukan oleh UMKM selama pandemi, UMKM di Indonesia mereka sebagian besar sudah melakukan ini. Nah, beberapa slide terakhir apa yang dibutuhkan? Ini saya punya beberapa data yang tadi juga sebenarnya sekilas disampaikan oleh Mas Budiman. Dukungan atau kebijakan pemulihan ekonomi UMKM sudah dilakukan sangat baik ya oleh pemerintah Indonesia. Nanti mungkin kalau perlu dikaji karena waktu terbatas bisa saya sampaikan juga. Kemudian ini stimulus yang diberikan cukup banyak, ada penundaan angsuran, kemudian subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, dana insentif daerah, stimulus modal kerja, penjaminan modal kerja, dan seterusnya. Ini yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah kita terkait dengan bagaimana pemerintah sebagai pemangku kepentingan ini memberikan respon dan stimulus kepada UMKM. Nah, apa yang ingin saya simpulkan ya, UMKM untuk bertahan yang dilakukan ya, itu adalah meningkatkan pendapatan bisa dengan memberi potongan harga, mencari pasar baru, atau dia mengurangi pengeluaran, misalnya mencari pemasok bahan baku yang lebih murah, mengurangi tenaga kerja, memohon penundaan pembayaran, memohon keringanan bunga pinjaman. Ini adalah strategi yang dari cerita tadi dilakukan untuk bertahan. Nah, bagaimana strategi untuk berkembang? Bertahan is satu hal ketika kehidupan sudah menjadi baru kembali, ini harus berkembang. Ini didasarkan juga pada kajian kami terkait dengan UMKM di sektor makanan ya. Agresif mengoptimalkan jejaring sosial ya. Banyak UMKM ini bisa bertahan dan berkembang itu memanfaatkan jejaring yang dimiliki, terutama jejaring sosial. Ya, ini penting ini.
Karena tadi banyak UMKM tidak bermitra. Jadi ini menjadi saran kepada UMKM untuk gandeng tangan, bekerja sama dengan pihak lain. Jejaring sosial itu mulai dari mungkin personal contact atau masuk dalam asosiasi ya, atau perkumpulan ya, komunitas ini jadi penting. Kemudian konsep bisnis terintegrasi, beberapa UMKM yang menerapkan konsep bisnis terintegrasi meskipun tidak banyak, ini dipandang menjadi strategi untuk bisa berkembang. Terintegrasi itu ya dia kemudian menjalankan bisnis yang saling mensupport satu sama lain, hulu sampai hilir misalnya. Kemudian penguatan sumber daya manusia. Tadi kita diskusikan sebelum pandemi, karakteristik UMKM ini kemampuan manajerialnya sangat terbatas. Ini perlu lebih dikuatkan kembali. Kemudian segmentasi produk premium. Ya. Penting juga ini memberikan arahan kepada UMKM yang dalam konteks product definition ya, perlu memikirkan segmentasi. Gitu. Jadi terkadang segmen ini menjadi penting, dan produk premium atau segmen premium ini menjadi salah satu celah juga untuk bisa difokuskan ya, karena pasti ada daya beli yang lebih baik dibandingkan yang segmennya mungkin tidak premium. Kemudian ini digitalisasi pemasaran, jadi kombinasi antara online dengan offline distributions atau online offline marketing ya, ini menjadi penting juga, meskipun nanti juga perlu menjadi catatan nih teman-teman, karena online itu sendiri juga perlu backup back office ya. Jadi kalau tidak siap ya ini menjadi problematik sendiri. Kemudian yang lain untuk berkembang mungkin bisa juga yang sedang ngetren ini adalah konsep cost productions ya. Jadi untuk menekan biaya produksi, biaya tetap karena arahannya pasar ini bisa dikembangkan secara online, banyak UKM kemudian bisa juga mengembangkan konsep ini ya. Jadi tidak membuka beberapa tempat usaha, tetapi mungkin bisa dengan mitra ya. Sehingga kemudian biaya fix untuk pembukaan tempat usaha tadi bisa ditekan. Jadi ini yang kemudian bisa dikembangkan untuk membuat UMKM tidak sekedar bertahan tapi juga bisa berkembang. Nah demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan tidak melewati waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.